Ya, Shalom jemaat Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Masih dalam kitab Yunus pasal yang keempat, bagian terakhir. Nah, saudara, hari ini bahasanya adalah Allah yang karakternya rumit. Nah, saudara, sebuah pertanyaan yang menjadi pergumulan banyak orang di dunia ini, terutama mereka yang sedang dalam tekanan penguasa yang otoriter atau di daerah peperangan. Nah, bagaimana Allah bisa melunak dalam menghukum orang jahat? Di banyak tekanan-tekanan dari pemerintah yang begitu jahat kepada mereka, mungkin di Timur Tengah ataupun di Korea Utara. Nah, bagaimana Allah bisa melunak dalam menghukum orang jahat? Sampai kapan lagi Allah diam? Mengapa dia tidak menghukum orang yang jahat dan berdosa ini? Nah, pemikiran bahwa Allah menolak untuk menghukum orang ini pasti mati di daerah yang kering korontang ini, tetapi basah dengan darah orang yang tidak bersalah. Nah, bagi mereka Allah yang adil itu mereka nanti-nantikan. Allah yang berbelas kasihan itu yang tidak menghukum orang berdosa tidak ada dalam pikiran mereka. Nah, saudara, maka Allah, jika dia memang Allah, pasti menghukum kejahatan. Amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana dia bisa berbelas kasihan dengan demikian? Bagaimanakah Allah yang kudus dan benar itu bisa mengampuni mereka yang layak mendapatkan hukuman Tuhan? Nah, banyak orang mengalami kesulitan yang sama seperti Yunus ini. Nah, kitab Yunus memang menunjukkan Allah yang rumit, yang sangat rumit bahkan. Nah, kadang-kadang dia memberkati orang yang percaya, menghukum orang yang kafir. Tapi di sisi lain ia memberkati orang kafir, menghukum orang yang percaya. Tidak hanya murka atau mengasihi, dia dua-duanya. Dan dalam cara-cara yang tidak bisa kita perkirakan. Kadang-kadang kita bingung, kok Allah bisa seperti itu ya? Nah, dalam kisah Yunus kita bisa melihat Yunus pun bingung. Bahkan dia marah kepada Allah. Nah, saudara, dalam Keluaran 33 ayat 18 di sini kita bisa melihat titik terangnya. Ketika Musa meminta melihat kemuliaan Allah. Nah, Allah mengatakan bahwa melihat kemuliaannya akan berakibat fatal. Musa bisa mati. Tetapi Allah menawarkan agar dia berlindung di celah batu dan membiarkan semua kemuliaanku lewat di hadapan Musa. Tuhan tutup Musa dengan tangannya. Dan Tuhan berjalan di depan Musa. Akhirnya Musa melihat belakangnya Allah seperti itu. Nah, sambil lewat itu Allah menyatakan kemuliaannya. Ia berkata, Tuhan, Tuhan, dalam artian Yahweh, Yahweh, Allah penyayang dan pengasih, mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Nah, Allah mengatakan kepada Musa bahwa ia pengasih sekaligus tidak kompromi dengan orang yang bersalah. Inilah kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita merenungkan kata kemuliaan, kata ini berarti mengikat dua sifat yang sepertinya bertentangan. Dia tidak bisa baik sempurna kecuali dia sepenuhnya mengasihi dan adil secara sempurna. Begitu rumit. Nah, bagaimana kita bisa mengerti hal ini dengan tepat, Bapak Ibu Saudara? Jika kita hidup dalam sejarah Musa dan Yunus, maka seperti mereka, kita tidak akan bisa melihat jalan keluarnya. Kita akan melihat misteri. Tetapi kita sekarang ada dalam masa yang berbeda dengan mereka. Kita hidup di masa Injil kasih karunia. Kita telah melihat jalan keluarnya. Nah, dalam Yohanes 1 dituliskan bahwa firman itu, yaitu Yesus Kristus, telah menjadi manusia dan diam, dalam artian berkemah di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Nah, istilah ini sengaja untuk mengingatkan pembaca saat itu. Yohanes pakai supaya mereka ingat kisah Musa, karena kemuliaan Allah itu berdiam di kemah suci. Nah, mereka ngeh langsung. Nah, Paulus juga berkata bahwa kita telah beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus, yaitu cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 4 dan 6.
Oleh karena Yesus Kristuslah kita bisa melihat kemuliaan Allah yang tidak bisa dilihat oleh Musa dan tidak dipahami oleh Yunus. Nah, jika Kristus Yesus mati di atas salib bagi dosa-dosa kita, itulah cara Allah yang dengan sepenuhnya adil, secara sempurna, mengasihi dengan sempurna. Karena dialah yang menanggungnya sendiri. Nah, sekarang kita bisa melihat Injil itu. Kemuliaan Allah itu nampak dalam wajah Kristus. Nah, saudara, meskipun Yunus tidak dapat jawaban atas pertanyaannya tentang Allah yang adil itu sekaligus mengasihi itu, cerita hidupnya pun sebenarnya dia bisa lihat. Karena cerita hidupnya itu adalah menunjukkan kebaikan Tuhan dan kengerian Tuhan sekaligus secara nyata. Nah, saudara, mungkin tidak ada nabi yang lebih buruk daripada Yunus. Nabi-nabi lain itu taat benar kepada Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Yunus itu benar-benar lari daripada Tuhan. Elia pernah putus asa sehingga ia mau minta mati saja. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tapi itu karena orang Israel tidak mau percaya kepadanya. Meskipun ia sudah lakukan KKR besar-besaran, menunjukkan kuasa Tuhan. Tetapi Yunus juga pernah minta mati. Yunus pasal 4 ayat 3 itu. Tetapi karena orang-orang Niniwe itu percaya kepada pemberitaannya, mereka bertobat. Yunus minta mati. Tetapi meskipun demikian, Nabi Allah ini yang sangat unik ini, Allah tetap sabar kepada Yunus. Allah tidak mau Yunus tetap dalam pemahaman yang salah dan sikap yang bodoh itu. Allah memberikan dia angin ribut, memberikan dia ikan besar, memberikan dia pohon, supaya ia mengerti tentang sifat Allah, karakter Allah yang sebenarnya. Serta ia berulang kali mengutus Yunus. Setelah pulang dari ikan, ia utus lagi pergi ke Niniwe. Di Niniwe dia juga marah-marah, Tuhan menasihatinya, Tuhan berargumen langsung dengan Yunus secara lembut, dengan penuh kasih. Nah, disinilah kita bisa melihat kebenaran dan kasih Allah itu bekerja sama dalam kehidupan Yunus. Nah, saudara, kitab Yunus memang menunjukkan bahwa Allah seringkali menjadi karakter yang rumit dan membingungkan. Tetapi bukan kita menyangkali sejarah Kristen tentang pengajaran Allah yang sangat sederhana, bisa dimengerti bahkan oleh seorang anak-anak sekalipun. Tetapi di sini kita mau melihat kasih dan keadilan Allah itu tidak harus diperdamaikan karena mereka bermusuhan. Tidak. Ketegangan itu sudah dilihat sebagai kesatuan yang sempurna dalam diri Yesus. Nah, saudara, memang kita seringkali bingung dan marah kepada Tuhan. Itu alami. Karena kita belum mengerti tentang kehendak Allah, rencana Allah, dan diri Allah itu sendiri. Tapi kalau kita tetap dalam kondisi marah, bingung, kita menjadi seperti Yunus, saudara. Kita tidak memahami kabar baik dan keselamatan melalui iman dalam Kristus Yesus semata-mata. Nah, saudara, biarlah kita boleh melihat Kristus, mengerti bahwa Allah itu sungguh mulia, Allah yang mengasihi kita, Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Namun Allah telah mengerjakannya dalam Kristus Yesus, menanggung segala penderitaan dan dosa-dosa manusia itu, menanggung murka Allah di kayu salib, dan menawarkannya kepada kita untuk menerima kasih Tuhan yang begitu sempurna, kasih Allah yang tak terbatas itu. Maukah saudara menerimanya dan percaya kepada Kristus? Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami belajar hari ini. Kadang-kadang kami melihat Tuhan, Engkau begitu tidak terpahami, Engkau begitu rumit Tuhan. Namun Engkau telah menyatakan diri kepada kami. Kami telah melihat melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dialah yang memperkenalkan Bapa kepada kami. Ajar kami Tuhan terus mengerti dalam setiap pergumulan kami, mengerti kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Terus mencari
terus percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, tolonglah kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kuatkanlah dan teguhkan hati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.